Jumpa lagi bersama Bunda Maya. Kebetulan kita sudah kumpul semuanya, mulai dari ketua yayasan, pengurus yayasan, orang tua penderita dan penderitanya. Untuk mengupas lebih jauh lagi apa itu penyakit thalassemia, mungkin kita wawancara satu persatu mulai dari orang tuanya. Ibu sama Bapak sebagai orang tua, bagaimana ketika sudah mengetahui anak-anaknya menderita dan apa perawatannya, Bu? Boleh. Saya pertama, nama saya Omar Sudadi. Fokus ke sana. Omar Sudadi. Anak saya terkena penyakit thalassemia ketika usia 3 bulan. Tahun 83 waktu itu anak saya dipanggil sama dokter, dan waktu itu anak saya dirawat di Hasan Sadikin karena gejala bronkitis. Dan ternyata setelah diperiksa darah, anak saya itu punya penyakit thalassemia. Dulu susah ya, jangan kayak sekarang. Maka saya sekarang terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah gencar memutuskan. Jangan memutus. Dokter pun mengatakan thalassemia susah. Ini yang saya tahu nggak? Ketika saya didesak, apa itu penyakit? Saya masih bisa katakan, karena belum tahu thalassemia. Baru dikatakan namanya. Setelah saya desak lagi, apa itu thalassemia? Itu adalah banyak. Satu-satunya belum ada obatnya. Jangankan di Indonesia, di dunia pun, kata dokter. Saya waktu itu jam 12 siang, saya melahirkan di Samar Petir di sana. Bentuknya anak saya menderita penyakit thalassemia dan seumur hidup harus ditebus. Lebih dekat supaya suaranya biar kena. Dan saya juga waktu itu ke dokter, satu-satunya harus ditransfusi. Dan waktu itu juga dokter ke saya mengatakan bahwa usia anak bapak diperkirakan paling usia menginjak 15 tahun. Tapi dokter menyarankan saya untuk sebagai manusia, dokter Allah yang Maha Kuasa. Cuma untuk hasil penelitian medis bahwa anak bapak diperkirakan 15 tahun usia. Dan kemarin 9 bulan yang lalu anak saya meninggal dalam usia 29. Berarti cukup lama ya Pak ya? Termasuk lama dari yang lain? Iya, tapi ada juga teman saya kayak ini 33 tahun. Oh, ada. Itu yang saya alami waktu anak saya dikatakan penyakit thalassemia. Kesehariannya gimana Pak? Kalau keseharian anak saya itu Bapaknya dan anak. kalau saya keseharian dia namanya ya, harus mencari kerjaan apa, kata Pak Imam betul, banyak tantangan. Sehari 2 hari izin ke kerjaan mungkin oke, 2 hari oke, tapi lama-kelamaan. Bahkan pernah waktu saya kerja di salah satu perusahaan swasta, bilang direktur, "Man, sorry aja ini bukan perusahaan ini moyang, mau kerja mau pulang apa?" Itu ya. Sungguh saya gitu, berat sekali itu tantangan. Di lain pihak saya harus menghormati anak, di lain pihak pun saya harus menghidupi keluarga. Dan anak saya waktu itu kecil dekat sama orang tua khusus saya Pak. Karena kalau dia udah minta ke rumah sakit paling nangis saya gitu. Minta sana. Karena dari dulu itu biayanya tidak sedikit. Saya darah waktu anak saya transfusi pertama kurang lebih Rp1.000 per lampu. Sudah subuh tahun 83. Sekarang hampir berapa? 300. Kita ada tiap bulan, bahkan itu kadang-kadang sebulan 4 kali, tergantung kondisi anak. Sekarang transfusi udah beres, 2 hari 3 hari kemudian ada di rumah, terus anak saya dicerek dan panas tuh. Besok pun harus ke rumah sakit, mesti transfusi. Itu yang saya lakukan. Makanya kalau anak, agak hilang, agak panas, saya udah meridi harus kemana cari uang untuk biaya terus. Kan dulu kerjaan baru. Berapa Pak putra ini? Saya dua-duanya perempuan. Kalau istrinya Bapak menderita juga? Cuma pembawa sifat. Membawa sifat bapaknya? Saya pembawa sifat.
Oh. Karena saya terima perkataan, terima kasih kepada Ibu. Kalau dari dulu ayah kayak Pak Ibu, mungkin saya balik dulu dia diberikan darah. Karena saya tidak tahu Bu, mungkin kalau anak saya bukan penderita, saya mungkin tidak tahu bahwa saya pembawa sifat. Tadinya saya sudah anak saya menderita thalassemia, saya diperiksa, ternyata saya pun betul pembawa sifat. Anak saya pun yang besar pembawa sifat. Makanya waktu kemarin anak saya mau nikah, saya satu syarat, boleh dengan anak bapak, si bapak tidak pandang si A, si B, kayak di sini. Cuma satu syarat, apa? Bersedia diperiksa darah. Siapa? Ternyata saya masih was-was juga. Bukan masa siap dan siap, memikir apabila hasil darah ternyata dia positif, positif, itu kan masalah pada saya orang tua. Iya. Ternyata alhamdulillah calon mantu saya itu sehat walafiat. Tapi biasanya kalau misalnya yang satu pembawa sifat dan satu tidak, ada kemungkinan tidak. Paling pembawa sifat. Paling punya anak pembawa sifat. Dan itu pun bisa dicegah dengan tidak menikah yang Iya. Pembawa sifat calon mantu saya kan saya was-was, betul saya putus. Betul kata Pak, daripada kita menderita Orang semua. tuanya sehat semua. Gak ada masalah. Iya. Makanya Kan satu gagah, yang satu cantik, santai saja. saya, Oh iya benar. saya sehat, bapak saya sehat, nenek saya sehat. Dasar apa Anda? Ya kata orang tua saya tidak bisa. Itu betul itu tetangga saya. Wah saya sehat. Kata siapa? Ya kata orang tua, bukan kata lab. Gitu. Berat nggak Pak? Membesarkan anak thalassemia? Bukan berat lagi. Semua waktu tersita, baik siang maupun malam. Saya kadang-kadang kalau sudah dewasa gitu, pasang terus saya bagaikan bucin dulu. Karena takut dia balik gitu, kena perubahan lagi. Besok apa ya nggak? Mana bisa aktif? Seperti infusan saja. Jadi kotak-kotak Segini kecil. apa? Ada jarum ditusukkan dan dia pakai alatnya otomatis, jadi dia otomatis masukkan obatnya. Di Google ada. Yang saya alami itu lagi, Bu, yang saya paling lebih rumit, lebih susah, lebih sedih lagi. Manakala dari rumah sakit diminta itu syarat-syarat untuk melengkapi itu. Dari RT baca, RW baca, kadang-kadang makanan. Di kelurahan itu saya pernah bertanya. Bapak nggak takut dipanggil sama polisi? Bapak mengatakan tidak mampu. Jangankan saya dipanggil hukum mati, saya dibuat dengan. Kenapa? Saking beratnya memikul beban thalassemia, punya anak thalassemia. Jangankan harta nyawa pun sekalipun saya untuk kesehatan. Itu pendawaan mungkin sama orang tua yang lain. Kadang-kadang saya di kelurahan waktu itu ditanya, Bapak nggak fasilitas miskin Pak, rumah dari dinding mati dari. Emang saya akui satu dari tahun itu cuma saya kecil. Ternyata mereka tetap Pak, mungkin dia karena peraturan ketakutan juga ya, takut dipalsukan. Tapi saya kan jangankan polisi, saya bilang Kapolrinya datangkan ke saya, di rutasan sedikit saya datangkan ke saya, mari kita dia. Masih di rumah Bapak sekarang? Ya, Masih di rumah yang itu? ya masih di rumah. Terus saya jual, waktu di Antapani ke rumah saya jual kita pun dapat, dan ada besar sedikit saya jual, terus kalau anak saya terlantar, besar. Banyak tempat saya yang menjual barang-barangnya. Karena orang tua penderita karena ada satu kata. Lah kasar kita saling adu itu. Curhat. Makanya kalau dia anak terlalu sendiri, jangankan di Bandung, di Jogja, saya di Surabaya, bagi kata saya sendiri. Karena udah beban. Kalau ibu sendiri bisa cerita juga Bu? Ya, kalau saya kebetulan saya punya anak dua. Yang pertama itu umur 9 tahun sekarang, kelas 5 SD maksudnya, 12 tahun. Awalnya kan kami tidak mengetahui ya, memang pembawa carrier, pembawa sifat.
pada saat punya anak yang kedua Nadif, awal ketahuannya dia sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi selama 2-3 bulan flu, batuk terus, diare, sampai akhirnya ngedrop. Saya bolak-balik ke dokter anak. Awalnya memang tidak diketahui kalau dia thalassemia. Pada saat sudah melihat perubahan dari warna pucat mungkin ya, akhirnya dirujuk untuk tes darah. Dari situ baru ketahuan kalau nanti itu thalassemia mayor dan HB-nya hanya 5 itu. Dan saat itu juga harus ditransfusi. Itu saya langsung mau ke Boromius, kayak terdekat di Boromius, ditransfusi. Saya pikir sama kayak Pak Om dan sama kayak Adi, hanya pada saat itu saja gitu. Setelah itu akan kembali normal lagi. Tapi ternyata justru itu awal dari perjuangan kita. Di situ rutin terus sampai akhirnya 8 tahun ya kita sudah menjalani, jadi umur 1 tahun ya. Nah selama 6 tahun saya pengobatan memang sendiri, maksudnya dengan biaya sendiri, pasien umum di rumah sakit swasta, dan itu bisa dibayangkan biayanya seperti apa gitu ya besarnya. Walaupun alhamdulillah saya dan suami waktu itu bekerja, tapi ternyata itu tidak bisa mengcover biaya Nadif untuk berobat gitu. Karena semua penghasilan kita terserap di situ semua, sedangkan kita juga harus memikirkan anak yang besar ya. Tapi alhamdulillah ya Allah sudah membantu saya dipertemukan dengan Pak Imam. Saya juga alhamdulillah berkali-kali akhirnya dari beliau dapat informasi bahwa sekarang ada yayasan khusus thalassemia yang sangat-sangat membantu. Dari situ saya lari langsung ke Hasan Sadikin, saya urus semua surat-suratnya. Tapi itu pun tidak berjalan lancar, terus terang. Untuk mendapatkan surat ternyata tidak segampang yang saya bayangkan. Untuk sampai level RW mungkin saya bisa lolos karena tetangga ya, bisa mengerti, saya bisa ngobrol dengan tetangga. Tapi kalau untuk masuk ke kelurahan itu sangat luar biasa. Saya sampai 2 tahun bolak-balik ke kelurahan untuk minta surat itu, untuk meyakinkan beliau-beliau ya bahwa memang kami sangat membutuhkan. Ya akhirnya perjuangan ternyata ada hasilnya juga gitu, akhirnya keluar surat SKTM dan ada bantuan biaya sekarang. Berapa lama prosesnya Bu pembuatan suratnya itu? Saya bolak-balik itu 2 tahun untuk mendapatkan karena ya mungkin ya banyak lah alasannya, karena kuotanya dikurangi, terus juga ibu ini kriterianya yang mendapat surat ini hanya ini katanya gitu. Persaingannya tinggi. Iya. Persaingan pengguna SKTM itu surat keterangan banyak. Itu penyakit kan tidak cuma thalassemia, Iya. yang lain semuanya rebutan. Sehingga dibikinlah kriteria. Oh yang masuk miskin itu adalah tanahnya, lantainya mesti semen, ini seperti Kan disurvey dulu ibu. Thalassemia tidak asalnya karena mereka produktif. Iya. Tapi justru kalau ini tidak diselamatkan, biaya bulanannya akan membuat mereka jatuh. Iya. Nah makanya kita usahakan agar ini pemerintah masuk. Kriteria ini belum selesai gitu. Jadi ini yang suka berantem. Tapi alhamdulillah kalau di Bandung Pak Wali Kotanya kita sudah bisa dekat dengan mereka sehingga mengeluarkan produk yang namanya Bawaku, bantuan Wali Kota. Nah anak-anak thalassemia ini mau kelihatan rumahnya bagus ataupun tidak, karena biayanya keluar harus segitu sebulan, Iya. cover. Sekarang Alhamdulillah. Karena kadang-kadang juga pengalaman saya, kalau sekarang bisa transfusi dulu, sekarang alhamdulillah gitu. Sekarang bisa transfusi, pulang ke rumah udah melakukan. Untuk berikutnya. Untuk berbicara dari mana? Belum bayar kontrakan. Saya dulu belum kontrak, belum resiko untuk keluarga, belum untuk rumah sakit. Selama bentar lagi mau lebaran nih. kalau mau lebaran mungkin anak saya masih kecil. Ini sebagai pengalaman saya itu yang saya alami, bukan cerita. Karena anak-anak saya alhamdulillah puasa rajin, walaupun keadaan fisik cuma anak saya rajin berpuasa, buat Ramadan. Ditanya, kita mau jalan kemana, akhir raya mau beli apa? Nah, nggak usah. Cukup apakah ada. Jadi Bapak anaknya yang satunya juga kena juga Pak?
sehat. Oh, Cuma ya. pembawa ini Oh. yang meninggal dulu dulu cerita dulu waktu sebelum kecil. meninggal. Oh, iya. Waktu kecil kan kadang-kadang orang tua kan mau lebaran suka dibeliin baju baru buat anak kamu. Saya nanya, kamu mau jalan kemana ataupun beli baju baru kemana untuk hari raya? Ah, enggak usah. Ngerti sendiri. Karena Cuma- Karena kalau nggak punya darah, hari raya Soalnya Apakah darah ini ada? tidak ada artinya baju bagus, Iya. baju bagus. Jadi mereka mengharapkan darah saja. Karena di hari raya itu darah susah sekali. Iya. Iya, susah. pendonor kurang. Menurut kepada mudik pada Nah, jadi orang lain mungkin 2 minggu sebelum lebaran itu jalan-jalannya ke mall-mall. Kalau kita mau di PMI, gimana caranya kita kejar orang-orang yang bisa donor? Oh, berarti Karena pada saat mau lebaran itu kan karena aktivitas pasti capek karena mudik lah segala macam ya, itu akan membuat mereka drop. Jadi kita harus persiapkan dari awal di transfusi sebelum lebaran, dan itu susah cari darahnya. kalau misalnya belinya sebelum masa lebaran, misalnya berapa bulan sebelumnya? sama ada Ada masa expirednya, expired jangan lebaran. nggak boleh terlalu lama. Betul, paling berapa hari? Sudah tahu. Bayarnya. Karena orang-orang muslim itu pada saat bulan puasa mungkin ya kan stamina juga mereka lemah, jadi suka ini gagal di nggak lolos donor. Ini salah satu edukasi kita juga, merasa kita sosialisasi, kita menganjurkan kepada yang biasa mendonor itu untuk pada saat bulan puasa juga silahkan mendonor, karena dokter-dokter bicara sebetulnya nggak ada masalah. Habis buka gitu ya donorkan darah gitu. Karena pada saat bulan puasa itu memang stok kosong karena suplainya nggak ada, sementara permintaan nggak ada yang berubah, anak thalassemia perlu, kecelakaan banyak gitu. Berarti menurut medis bahwa puasa itu tidak masalah untuk donor darah. Tidak masalah, lakukan saja setelah buka. Kalau takut batal misalnya ya karena musim, setelah buka. PM itu kalau bulan puasa itu 24 jam. Kalau Bapak Pak sebagai Iya. pengurus Jadi begini, saya juga memperkenalkan diri, nama saya Nansir. Saya hanya seorang pensiunan pegawai negeri yang memang, tapi tugas saya selama dinas itu di lapangan selalu. Jadi saya kepala daerah Batu ya tingkat kecamatan. Jadi pernah jadi camat di beberapa, mantan camat di beberapa kecamatan. Iya. Setelah pensiun, terus terang saja 2 tahun yang lalu saya mengenal thalassemia ini. Nah, seperti ibu sekarang, kenal ibu dengan penderita, kenal dengan orang tuanya, dan tahu kesehariannya. Saya datang ke rumah sakit, bagaimana caranya mereka. Subhanallah. Dari saat itu 2 tahun yang lalu, lihat mereka, saya mau, saya berhenti. Saya selalu berdoa setiap malam bahwa saya ingin sehat panjang umur. Tapi kalau sehat panjang umur kan harus manfaat untuk orang lain. Di sini saya melihat saya harus bisa memanfaatkan apa yang saya miliki. Yang pernah saya dulu kenal dengan masyarakat, karena hidup saya dengan masyarakat selalu nggak anehnya, saya tidak pernah menemukan ini. Saya menjadi camat di beberapa kecamatan, tidak ada yang pernah mengeluh tentang itu, Pak. Jadi saya tahu setelah pensiun. Dengan begitu karena saya di pemerintahan, dan pada waktu itu terus terang saya subhanallah mereka itu sangat-sangat menderita dalam mereka sudah secara fisiknya begitu, tapi keseharian itu tadi yang diceritakan oleh bapak dan ibu tadi, bagaimana mereka mencari uang dari mana dan sebagainya, sehingga saya berpikir di sini yaitu barangkali pada waktu itu juga kita tidak terpikir bahwa yang saya tahu bahwa tidak ada obatnya saja, hanya dengan transfusi darah itu. Kemudian saya berpikir ya kita harus di yayasan ini kan tugasnya pada waktu itu yang saya tahu kan mencari dana ya, membantu untuk mereka gitu. Tetapi dengan mencari dana saja tidak cukup, perasaan tidak berhasil, hanya sifat sementara, kasih uang sampai di situ kan. Dan penyelesaian alhamdulillah saya juga akhirnya timbul yang disebut ya ide dari kita ini dari Kota Bandung adalah ada itu terbentuknya panitia cegah thalassemia. Kita membentuk ini itu mencegah. Ternyata memang tidak ada obatnya, tapi ada cara untuk mencegah, jadi memutus mata rantai itu. Karena saya mantan di pemerintahan dan saya cukup dekat dengan para pejabat termasuk juga wali kota, saya datangi semua itu. Bukan untuk saya ingin meminta bantuan kepada rekan, kepada siapa, ada pengusaha,
wali kota untuk minta bantuan. Pada saat itu ya membantu kemarin pada awal-awalnya sih perlu dispera, kan harganya mahal tuh dispera. Kita baru 212 gitu seperti itu. Tapi kalau begitu saja kan itu tidak terputus kan, akan bertambah saja. Ternyata laporan itu ada lagi. Setiap waktu mau ada lagi kapan mau. Sedangkan kawan saya ini atau wali kota ini kan punya program bahwa dia ingin mensejahterakan warga Bandung. Bagaimanapun uang miliaran memberi untuk kesejahteraan, tetapi kalau warganya seperti penderita thalassemia ini sulit kapan mau sejahteranya warga kita kan. Jadi salah satu-satunya kita harus betul-betul. Saya tadinya beriktikat 2013 Bandung itu harus terbebas, saya ingin begitu. Itu dengan screening itu tadi, jangan sampai timbul lagi, melahirkan lagi, sehingga semua kita awali SMA Kota Bandung, baru SMA Negeri. Itu anak kelas 3 kita screening. Ternyata waktu ditanya untuk biaya screening itu luar biasa, bingung juga, 700.000. Bayangkan sampai 600 dulu. Sehingga dari panitia ini kita berupaya bagaimana menekan sedemikian rupa. Dan alhamdulillah walaupun kita belum bisa gratis, belum bisa, ya hanya sekarang datunya ya lumayan ya bisa terjangkau. Itu sekolah-sekolah di SMA Kota Bandung sudah 2 putaran dari 42 SMA yang kita temui. Dan kebetulan Pak Dada sendiri menjadi Pak Dada sendiri jadi sahabat thalassemia. Saya juga ikut, tapi saya juga penasaran karena ada saya menemukan seorang mahasiswa di TNAS. Pada waktu itu dia sudah di pacaran, si laki-lakinya ini sudah diperiksa, dia sudah ada pembawa sifat. Nah, sama pacarnya kan dia mengatakan saya ini pembawa sifat. Situ periksa, aku nggak ketemu dari kakek saya sampai ini nggak ada yang begitu, nggak mau nih si ceweknya, nggak mau. Akhirnya karena cinta itu tadi, ya polibat nikahlah mereka. Setahun kemudian laporan, ternyata dia pembawa sifat, nangis. Dia sudah menyesal yang tidak bisa dan ternyata pembawa sifat. Hanya karena dia tidak mau. Tapi kalau waktu mau berani, makanya dari Ibu Negara, Ibu Ani mengatakan semua warga Indonesia agar diperiksa darah sebelum menikah. Saya di Bandung dengan Pak Dada mengatakan lebih baik periksa darah sebelum bobogohan. Sebelum. Ya kalau sudah mau nikah, betul nggak? Mau nikah, terus ternyata ada bagaimana memutuskannya sulit. Tapi kalau sekarang sedang pacaran, dia udah tahu bahwa dia pembawa sifat, kita pembawa sifat, tinggal nanya, lo gua sudah daripada menderita lama seperti itu. Tapi saya juga berpikir karena ada kejadian seperti itu, ternyata kenapa dia itu di pembawa sifat dari kakek-kakeknya kan nggak ada. Rupanya bukan tidak ada, cuma tidak pernah ketemu. Ngerti nggak? Jadi dia itu ada pembawa sifat, cuman dia nikahnya dengan yang normal, yang satu waktu dia ketemu dengan itu. Sehingga walaupun saya juga diperiksa, bukan untuk nikah lagi nih saya. Saya juga diperiksa, saya alhamdulillah bahwa inilah tentunya gini kan. Gitu. Nah kalau pembawa sifat biasanya pembawa sifat itu umum. Nah, jadi kalau kita mau pacaran nih, tinggal nanya dulu, kartu lu apa dulu. Kalau kartunya itu terobosan kita. Ya. Terobosan kita di Bandung karena kita begitu masuk ke masyarakat sulit kita bercerita tentang thalassemia itu apa. Ini adalah terobosan untuk menghilangkan stigma bahwa pembawa sifat itu cacat, pembawa sifat itu keluarga yang harus diasingkan gitu ya. Padahal mereka sehat, tidak ada masalah. Jadi kita pakai representasi warna di sini. Ini ada hati. Hati itu di sahabat thalassemia Indonesia. Singkatan. Warnanya hijau toska. Hijau toska ini representasi dari bukan pembawa sifat. Nah kalau ada satu lagi, kalau pembawa sifat ini hatinya warnanya ungu. Oh. Jadi anak-anak SMA di Bandung itu pegang kartu ini nih. Kalau yang ada ungu berarti pembawa sifat. Untuk jangan sampai dia pacaran dengan sama orang umum. Oh. Jadi dia anak-anak SMA sekarang di Bandung nih di dompetnya jangan nanya dulu handphone. Jadi kalau mereka mulai pacaran ngadu kartu. Warnanya apa nih? Kalau udah ungu, kita udah kawan aja. udah deh nggak usah Jadi diteruskan. kalau misalnya dompetnya hilang,
di screen lagi dong. Tampang ini dia tahu kan gitu. Kayak gitu. Jadi mereka ya gerakan ini memang respon mereka bagus banget. Ya mudah-mudahan perjuangannya adalah untuk ke depan orang nggak perlu bayar lagi ya untuk screening itu ya.